Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurma akan menyampaikan materi bab 3 tentang materi lingkaran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, silakan buka bukumu halaman 68. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu lingkaran, unsur-unsur apa saja yang terdapat pada lingkaran, maka kita akan mengidentifikasi bentuk lingkaran. Contoh ada di bukumu pada halaman 68. Bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat di mana saja ya? Contoh, ada bentuk lingkaran pada dartboard atau papan panahan, ada bentuk compact disc bentuknya seperti lingkaran, tutup gelas berbentuk lingkaran, uang koin berbentuk lingkaran, jam dinding berbentuk lingkaran. Itulah contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang apa itu lingkaran, unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam lingkaran. Baiklah, di sini Bu Nurma akan menyampaikan materi tentang lingkaran bersama media yang Bu Nurma buat sendiri. Yang pertama, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur-unsur pada lingkaran terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya, contoh di sini Bu Nurma kasih titik O. Ya, O disinilah. Nah, disinilah letak titik pusatnya adalah O. Di sini adalah O adalah titik pusat, tepat berada di tengah lingkaran. Selanjutnya, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik dan melalui titik pusat, melalui sini dan melewatinya. Contoh, garis yang hitam ini adalah namanya diameter, atau garis yang coklat ini adalah diameter. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kalau tadi diameter dengan dua titik, namun jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka yang garis terpotong ini dari mulai titik pusat ke kiri, atau dari mulai titik pusat ke kanan, atau dari titik pusat ke atas, atau dari titik pusat ke bawah disebut jari-jari. Selanjutnya, yang keempat, busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Contoh nih, yang melengkung di pinggir sini adalah namanya busur lingkaran. Garis lengkung sini, dan di sini. Selanjutnya, unsur yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contoh ya, di titik sini dan di titik sini kita akan tarik garis lurus, namanya tali busur. Garis lurus yang ini namanya tali busur. Yang keenam, unsur yang keenam adalah apotema. Apa itu apotema? Garis hubung terpendek antara tali busur dengan sebuah busur. Ya nak, dengan busurnya nih. Ya, antara tali busur dengan busur ini namanya yang berwarna orange ini adalah apotema. Unsur yang ketujuh adalah juring. Apa itu juring? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, ini juring. Juring ini jika diambil akan berbentuk seperti ini, nak. Ya, juring. Ini namanya potongan-potongan seperti ini adalah namanya juring. Oke, selanjutnya tembereng. Tembereng adalah daerah pada lingkaran
yang dibatasi oleh tali busur ya. Nah, ini daerah di sini itu namanya temberan. Daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dengan busur lingkaran adalah namanya temberan. Itulah tadi unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, yang kedua ada diameter, yang ketiga ada jari-jari, yang keempat ada busur lingkaran garis lengkung, yang kelima tali busur, yang keenam apotema, yang ketujuh juring, yang kedelapan temberan. Setelah kalian mempelajari materi tentang lingkaran, pengertian lingkaran dan unsur-unsur pada lingkaran, selanjutnya kalian kerjakan tugas di halaman 70. Ayo berlatih kerjakan tugasmu setelah melihat video ini. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, tugasmu di hari Selasa, selain kalian mengerjakan tugas di halaman 70, selanjutnya adalah kalian membuat media pembelajaran unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, boleh kalian gambar di kertas gambar. Yang kedua, boleh kalian gunakan kertas-kertas bekas atau kardus bekas barang-barang yang sudah tidak terpakai, menggunakan media seperti Bu Nurma buat. Ya, buatlah kreativitas kalian untuk membuat unsur-unsur lingkaran ini. Cukup sekian materi yang Bu Nurma sampaikan. Kurang lebihnya Bu Nurma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.